Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Ruang Lingkup dan Tantangan Pemasaran Global. Sebelum memulai presentasi, saya mau memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Danon Dwi Putra dengan NIM 1961126. Yang kedua, Cindy Sri Hudayati dengan NIM 1961003. Yang ketiga, Siti Saada dengan NIM 1961204. Yang keempat, Dene Kurniawan dengan NIM 1961377. Dan yang kelima, Risma Ika Wahyuni dengan NIM 1961150. Definisi pemasaran global atau internasional. Pemasaran internasional adalah kegiatan yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mengarahkan dan mengarahkan aliran barang perusahaan dan kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Satu-satunya perbedaan antara definisi pemasaran domestik dan pemasaran internasional adalah bahwa dalam kasus-kasus terakhir, kegiatan pemasaran terjadi lebih dari satu negara. Ada 4 tren paling berpengaruh terhadap perdagangan internasional di masa yang akan datang. Yang pertama adalah pertumbuhan pesat organisasi perdagangan dunia dan kawasan regional seperti NAFTA dan Uni Eropa. Dan yang kedua adalah dampak yang berkembang dari internet, telepon seluler, dan sosial media, dan lain-lainnya, tentang pembubaran pembatasan nasional. Dan yang ketiga adalah menuju negara penerimaan sistem pasar bebas di antara berkembang di Amerika Latin, Asia dan Timur Eropa. Dan yang keempat adalah mandat untuk mengelola sumber daya dan lingkungan global dengan benar untuk generasi yang akan datang. Tugas pemasaran global atau tugas pemasaran internasional lebih sulit dibanding dengan pemasar domestik. Sudah pasti karena para pemasar internasional itu harus memahami berbagai tantangan atau hambatan yang sulit untuk diramalkan. Kondisi lingkungan yang akan dihadapi pemasar global. Di antaranya, 1. Elemen lingkungan yang dapat dikendalikan yang merupakan keputusan area pemasaran. Kedua, elemen lingkungan di rumahnya berefek pada keputusan operasi asing. Dan elemen lingkungan asing untuk setiap pasar asing di mana pemasar beroperasi. Ketiga, setiap pasar asing di mana perusahaan dapat melakukan bisnis yang melibatkan beberapa atau semua elemen yang tidak dapat dikendalikan. Faktor keputusan pemasaran. Manajer yang sukses mampu mengkombinasikan bauran pemasaran agar sesuai dengan ketidakpastian iklim internasional. Dengan asumsi perusahaan yang diperlukan secara keseluruhan sumber daya, struktur, dan kompetensi yang dapat membatasi atau memilih pilihan strategi pemasaran menggabungkan harga, produk, promosi, saluran distribusi, dan kegiatan penelitian. Aspek lingkungan domestik, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bisnis secara langsung dan sulit dikontrol oleh para pemasar internasional meliputi kekuatan politik dan hukum, iklim ekonomi, dan persaingan. Aspek lingkungan asing sendiri meliputi kekuatan politik, kekuatan hukum, kekuatan ekonomi, kompetisi, tingkat teknologi, geografi, budaya. Adaptasi lingkungan dibutuhkan. Para pemasar harus menyesuaikan budaya dengan strategi pemasaran yang digunakan untuk menyesuaikan kerangka acuan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pengalaman tersebut merupakan hasil dari akulturasi, SRC, Self-Reference Criterion, dan etnosentrisme. SRC adalah referensi bawah sadar nilai, pengalaman dan pengetahuan budaya sendiri sebagai dasar untuk keputusan. Cara paling efektif untuk mengendalikan pengaruh etnosentrisme dan SRC adalah tanpa adanya perbedaan dan peka dengan budaya lain sebelum melakukan tindakan. Kesadaran global. 1. Toleransi perbedaan budaya. Contoh, ketika kita adalah orang yang tepat waktu bertemu dengan orang yang selalu terlambat, bukan berarti orang yang terlambat tidak produktif. Hanya saja dia berbeda dengan kita dan kita harus mau menerimanya. 2. Pengetahuan budaya, sejarah, potensi pasar dunia, dan tren ekonomi, sosial, dan politik global.
Seorang pengusaha juga harus memiliki wawasan yang luas agar tidak sulit dalam menentukan strategi pemasaran. Ada beberapa tahap pemasaran internasional. 1. Pemasaran langsung tak langsung. Perusahaan sudah menjual barang ke luar negeri, tetapi sebenarnya perusahaan masih fokus pada dagangannya di luar negeri. 2. Pemasaran secara jarang. Surplus sementara mengakibatkan pemasaran di luar negeri lebih jarang. 3. Pemasaran secara teratur. Pada tingkat ini perusahaan memiliki kapasitas produktif permanen yang siap untuk produksi barang dan jasa yang akan dipasarkan di pasar luar negeri. Pemasaran internasional. Perusahaan dalam tahap ini penuh dan terlibat dalam kegiatan pemasaran internasional. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.